Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Pak Boni selalu mengharap kalian semua atau kita semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, Pak Boni juga yakin kalian sudah siap untuk belajar bersama. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA. Kita mulai ya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah bab 2, yaitu cara perkembangbiakan makhluk hidup. Ada 2 hal yang akan kita pelajari bersama. Yang A, pertumbuhan dan perkembangan manusia dari bayi sampai lanjut usia. Yang B, perubahan fisik manusia pada masa pubertas. Baik, kita mulai. Yang A, pertumbuhan dan perkembangan manusia dari bayi sampai lanjut usia. Anak-anakku, kita semua sudah tahu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah kemampuannya untuk berkembang biak. Berkembang biak artinya adalah bahwa makhluk hidup itu mampu menghasilkan makhluk baru yang sama jenisnya, sama dengan induknya atau orang tuanya. Sedangkan tujuan makhluk hidup berkembang biak itu untuk melestarikan keturunannya. Dan makhluk hidup mampu berkembang biak ketika telah dewasa. Ciri-ciri tertentu akan tampak pada perkembangan makhluk hidup menuju dewasa. Misalnya, orang tuamu badannya lebih tinggi daripada dirimu. Jelaskan itu. Selain itu, bentuk tubuhmu pun berbeda dengan orang tuamu. Nah, anak-anak, perubahan tinggi dan bentuk badan itu terjadi karena tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apakah bedanya? Mari kita lihat. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Jadi ukuran yang ada di tubuhmu itu bertambah berat dan juga tinggi badanmu. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa. Dan pertumbuhan manusia itu akan berhenti ketika sudah dewasa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada manusia. Misalnya berolahraga, makanan, serta gen atau faktor keturunan dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Nah, sekarang contoh pertumbuhan. Tangan dan kakimu bertambah panjang dan besar. Begitu juga dengan telinga, jari-jari tangan dan kaki, dan yang lainnya. Kalian juga bisa membandingkan loh, ketika masih kecil itu tanganmu masih imut-imut, kecil gitu ya, halus gitu ya. Nah, sekarang bisa kamu bandingkan, bertambah kan? Begitu juga dengan kakimu, juga dengan telingamu, hidungmu. Nah, tapi ingat, pertumbuhan itu akan berhenti ketika sudah dewasa. Nah, sekarang perkembangan. Perkembangan itu adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju lebih dewasa. Jika pertumbuhan tadi itu akan berhenti pada saat dewasa,
Namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan manusia. Pada saat masih bayi itu hanya bisa digendong oleh orang tuanya. Tetapi seiring dengan perkembangan fisik, bayi tersebut mampu merangkak, berjalan, dan lainnya. Dulu ketika masih bayi, kalian hanya bisa menangis. Senjata utamamu ya menangis. Mau lapar ya nangis, mau gatal ya nangis, mau minum ya nangis, takut ya nangis. Nah, seiring dengan perkembangan fisik, kemudian mulailah bisa berceloteh, berbicara hingga sekarang. Lanjut. Inilah anak-anak tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan manusia. Yang pertama itu masa fetus, yaitu sejak terbentuknya zigot sampai bayi dalam rahim ibu. Yang kedua masa balita, yaitu sejak bayi lahir hingga usia 5 tahun. Yang ketiga adalah masa kanak-kanak. Ketika itu berumur 5 tahun hingga 10 tahun. Yang keempat masa remaja, sekitar 10 tahun sampai 17 tahun. Yang kelima masa dewasa, mulai umur 17 tahun sampai 20 tahun ke atas. Dan inilah yang terakhir, yaitu masa tua, dimulai sejak usia 50 tahun. Seperti Pak Boni ini sudah berusia 50 tahun, sudah disebut masa dewasa. Begitu juga dengan kedua orang tua kalian, mama dan papa. Kalau sudah usia 50 tahun bisa disebut sebagai masa tua. Lanjut. Nah, anak-anak, inilah gambar tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia. Mari kita lihat ya. Ayo, masih ingat nggak tahap yang pertama tadi apa? Iya, benar. Tahap fetus. Namun maaf, gambarnya tidak seperti ini ya. Pak Boni kesulitan mencari gambar bayi atau orok yang masih dalam kandungan. Nah, yang kedua ini adalah masa apa anak-anak? Masa balita atau di bawah 5 tahun. Ketika itu ya kalian biasanya masih ngedot. Baik, lanjut. Selanjutnya adalah masa anak-anak ya. Yang ini masa remaja, yang ini masa dewasa, dan yang ini sudah tua. Lanjut. Nah, yang B adalah perubahan fisik manusia pada masa pubertas. Anak-anakku, kalian tentu akan menjadi dewasa. Nah, masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa itu dikenal dengan masa remaja atau nama lainnya adalah masa pubertas. Ada ciri-cirinya loh masa pubertas itu, dan itu dapat diamati dari perubahan fisik tubuh. Apakah itu? Mari kita lihat. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Yang pertama, bahu menjadi bidang. Bidang itu artinya bertambah besar bahunya itu dan lebar, sehingga secara fisik terlihat lebih gagah gitu ya. Itu pada anak laki-laki. Yang kedua, tumbuhnya jakun pada leher bagian depan. Ayo yang merasa laki-laki, coba diraba itu lehernya ada jakunnya atau belum. Kalau belum ya berarti belum masa pubertas. Yang ketiga, tumbuh kumis. Dan yang terakhir, tumbuh jambang serta tumbuhnya rambut di ketiak dan betis. Berikutnya adalah ciri fisik manusia pada masa pubertas untuk anak-anak perempuan. Yang pertama, pinggulnya melebar. Yang kedua, payudara membesar. Dan yang ketiga, tumbuhnya rambut di sekitar ketiak. Ingat, anak perempuan tidak tumbuh jakun atau jambang. Juga kumis
Ya. Hei, anak-anak gadis tumbuh hampir sempurna itu pada usia 16,5 tahun, meskipun dapat terus tumbuh sedikit sampai usia 20 atau 21 tahun. Dan untuk anak laki-laki dapat tumbuh hampir sempurna itu pada usia 17,5 tahun hingga 23 atau 25 tahun. Nah, anak-anak, pada masa pubertas itulah organ-organ reproduksimu sudah mulai berfungsi. Apakah organ reproduksi itu? Organ reproduksi adalah organ yang ada di dalam tubuhmu atau alat-alat yang ada di dalam tubuhmu yang mampu berfungsi untuk berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Penting nggak itu anak-anak untuk kita semua? Penting sekali, penting ya. Nah, oleh karena itu, mari kita sadari akan pentingnya organ reproduksi kita itu dengan menjaga kesehatannya sebaik-baiknya. Bagaimanakah caranya? Nih, lihat. Yang pertama, mandi sehari 2 kali. Ini minimal ya, tergantung juga aktivitas kita sehari-hari. Baik, yang masih malas mandi, ya silahkan mandi. Tidak boleh ya, kotor, nggak enak di badan. Yang kedua, menggunakan pembersih yang sesuai. Kalian sudah pasti tahu ini. Kalau keramas ya pakai sampo, bukan pakai sabun, itu misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah ganti pakaian setiap hari. Pasti kalian pasti sudah melakukannya itu. Dan yang keempat adalah makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir adalah rajin berolahraga. Baik, anak-anakku yang Pak Boni kasihi, bagaimana perasaanmu setelah kita belajar bersama IPA tadi? Pak Boni yakin dan percaya kalian semakin menyadari akan pentingnya menjaga organ reproduksi. Iya, Pak Boni suka akan itu. Nah, anak-anak, terima kasih untuk semangat belajarmu pada hari ini ya. Dan tugas kalian nanti akan Pak Boni kirim link Google Form. Seperti biasa kamu mengerjakannya, kemudian dikirim kembali ke Pak Boni. Terima kasih. Pak Boni selalu mengingatkan, mari kita memperbaiki diri hari demi hari. Terus jaga kesehatan dan sampai jumpa di lain kesempatan.